Kalau kalian memperhatikan foto ini, kemudian foto ini, kemudian foto ini, kalian menafsirkannya sebagai apa? Apakah kalian tafsirkan itu adalah sebagai bentuk rasa cinta antara laki-laki dan perempuan, atau itu adalah rasa cinta kakak terhadap adiknya? Nah, begitu ya. Tentu akan ada, menurut kalian mungkin kebanyakan akan menjawab, ya itu mah sebagai rasa cinta kakak kepada adiknya aja bang, itu hanya sekedar konten, misalkan begitu. Nah, justru jawaban kalian ini menunjukkan bahwa memang selama ini kalian itu tidak memahami yang namanya roda cinta kehidupan. Apa maksudnya bang? Begini, dalam hidup kita ini ada yang namanya roda cinta kehidupan menuju pernikahan. Yaitu apa? Roda sebelah kanan itu adalah roda biologis, kemudian roda sebelah kiri itu adalah roda budaya. Begitu ya. Roda biologis itu adalah tuntutan orang untuk menikah ataupun untuk kawin, dengan tuntutan melestarikan spesies atas dorongan gen, gitu ya. Itu roda biologi, yang mana di sana menuntut misalkan kepada si pasangannya itu untuk bisa melindungi, untuk bisa menafkahi, gitu. Itu kalau roda biologi. Sedangkan roda budaya adalah roda yang menuju pada pernikahan, yang menuntut di dalamnya kesetaraan kecerdasan, kesetaraan rupa, kesetaraan karir, dan kesetaraan materi. Nah, ini budaya, dan yang satu biologis, begitu loh. Nah, kalau kalian menganggap misalkan Teh Tita foto dengan Egy itu hanya sebatas itu kakak kepada adik, kemudian saya bertanya nih, kira-kira mungkin nggak Teh Tita mau dinikahin Egy? Maka kalau kalian hanya berorientasi pada satu roda budaya saja, kalian akan jawab, gak mungkin lah bang, Teh Tita mau dinikahin sama Egy, gitu kan. Kenapa? Ya karena jelas roda budaya itu roda yang menuju pada pernikahan, yang menuntut di dalamnya kesetaraan kecerdasan, kesetaraan rupa, kesetaraan materi. Sedangkan di roda yang sebelah kanan itu roda biologis, tidak menuntut itu semua. Tuntutannya hanya satu saja, melestarikan spesies manusia atas dorongan gen. Yang penting dirasa bisa terlindungi, dirasa bisa ternafkahi. Selesai, begitu ya. Maka kalau kalian bilang gak mungkin, ya karena kalian hanya memahami di satu roda budaya saja. Nah, roda budaya itu apa sih? Adalah budaya itu kan adalah sesuatu kesepakatan masyarakat yang tidak tertulis, begitu loh ya. Itu kan budaya. Contoh, orang ganteng harus nikah sama orang cantik, gitu kan. Orang yang kaya harus menikahi orang yang kaya, orang yang ya gitulah ya, statusnya A harus menikahi dengan status A, yang maksudnya yang seimbang. Itu kan kesepakatan masyarakat yang tidak tertulis. Nah, ini sebenarnya yang bikin rumit itu tuh di situ, gitu loh. Nah, itu manusia itu begitu. Padahal di sini ada dua roda. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Seandainya terjadilah nih pernikahan antara Egy dan Teh Tita di suatu hari nanti, misalkan begitu. Yang cerdas siapa? Egy apa Teh Tita? Maka yang jelas jawabannya yang cerdas ini adalah Teh Tita. Justru menurut saya, kalau ini sampai terjadi, kecerdasan Teh Tita ini adalah kecerdasan yang melampaui kecerdasan orang-orang pada umumnya. Nah, sebelum kita masuk kepada kecerdasan, kita kan paham ya, kalau cerdas itu ada tiga. Ada IQ, intelligent quotient, ada EQ, emotional quotient, dan ada SQ, spiritual quotient. Intelligence IQ yang mungkin bisa diukur dengan akademik, sedangkan emotional quotient tuh dengan emosinya, gitu kan. Sedangkan spiritual tuh ya yang berbau-bau dengan spiritual, apa dengan agama, apa tentang keyakinan, kan begitu tuh. Maka
seandainya pun di suatu hari nanti Teh Tita mau dinikahi oleh Egi, maka secara spiritual question, emotional question, ini Teh Tita sudah melampaui di atas orang-orang. Kenapa? Tapi dengan syarat ya, dengan syarat tidak ada motivasi. Contoh menikahi Egi karena duit atau karena popularitas, bukan ya. Tetapi benar-benar pure karena cinta yang tumbuh aja, begitu loh. Yaitu cinta yang tumbuh dikarenakan keseimbangan roda budaya dan roda biologi, begitu loh ya. Kenapa saya katakan ini kecerdasannya melampaui orang-orang? Karena begini, orang menikah itu selalu saja terfokus kepada satu roda budaya, ya kan? Misalkan saya Teh Tita misalkan menikahi Egi yang secara kecerdasan mungkin tertinggal, ya kan? Nah, dia akan bilang, gimana nanti kata orang? Bagaimana ini kata keluarga nanti, kok saya menikahi orang seperti ini? Itu artinya dia tidak seimbang kan, hanya mengambil roda budaya, kemudian dia menjadikan penilaian orang lain yang mengatur hidupnya. Begitu loh, hidup diatur oleh penilaian orang lain. Wah, kalau saya nikahin Egi nanti saya dicibir sama orang. Kalau saya nikahin Egi, bernikah dengan Egi, nanti apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata keluarga. Itu artinya kan secara emosional dia menyerahkan hidupnya diatur oleh orang, diatur oleh penilaian orang. Bayangkan seandainya Teh Tita tidak punya motivasi apa-apa, memang karena cinta yang tumbuh kemudian mau menikahi Egi, dia melepaskan itu semua, ya kan, ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Itu artinya kan indikasinya ini orang cerdas banget secara emotional question. Ada nggak orang yang seperti itu? Kan langka banget, begitu loh. Nah, jadi sekarang kita bisa temukan jawaban lah ya. Mungkin selama ini kita aneh, kok ada ya orang menikahin, misalkan saya pernah dengar ada kisah itu yang direktur Bank BI menikahi orang yang, mohon maaf ya, tanpa daksa, tanpa lengan itu. Nah, sekarang mulai ketemu nih jawabannya. Oh, ternyata memang setiap orang itu tidak seperti kita menilai. Orang-orang tuh ada juga yang menilainya itu dari dua roda yang seimbang ini, begitu loh. Secara budaya roda budaya dia memahami, kemudian roda biologis dia memahami. Sedangkan kita selalu terfokus kepada roda budaya ini saja, sehingga kita tersandra tuh dengan aturan-aturan tak tertulis kesepakatan masyarakat umum, begitu loh. Kita akhirnya terlupakan terhadap esensi yang sebenarnya. Ternyata ya kita itu punya roda biologi juga, begitu loh. Yang menikah itu tanpa harus banyak tuntutan sebenarnya, kan begitu tuh. Nah, sekarang kita mulai ketemu jawabannya. Oh, ternyata cara orang menilai hidup itu beda-beda, begitu loh. Nggak bisa disamaratakan. Tetapi tidak sedikit juga, tidak menutup kemungkinan juga ada orang misalkan ada orang menikahi artisnya itu misalkan badannya kecil, nggak gede-gede, tapi nikah dengan orang yang normal, begitu loh. Ya mungkin aja di sana ada motivasi sendiri, misalkan untuk ekonomi, untuk popularitas gitu kan. Karena memang sejatinya juga dia ini kan misalkan berfokus kepada roda budaya, tapi dia berfokus kepada roda biologi itu tadi ya, untuk melangsungkan spesies, tapi di sisi yang lain juga dia tidak bisa terlepas tuh dengan budaya, kan begitu. Budaya apa? Yaitu tadi tentang ekonomi, tuntutan ekonomi ataupun tuntutan popularitas. Nah, tapi yang kita bicarakan ini adalah orang yang menikah tanpa ada motivasi, begitu loh. Tanpa ada motivasi belakangnya, apa ekonomi, ada apa popularitas gitu. Nah, ini sekarang kita temukan jawabannya. Ternyata kecerdasan mereka itu ternyata sejauh itu. Cara mereka berpikir itu begitu. Mereka memahami dua roda ini, yang selama ini kita hanya berfokus di satu roda budaya saja. Ya, ini kita ngomong ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan ya adalah manfaatnya, begitu loh, menguak tabir misteri dari kelakuan kocaknya si Egi. Assalamualaikum. Kenapa grogi gitu? Kali masuk. Saya mau suntik rabies. Mau disuntik? Kamu sakit hati? Cik bapak, ini uang buat Teh Tita. Buat apa? Dari siapa? Di bapak lah. Nah, enggak dari Egi. Kayak kenapa lagi? Mas Umos,
Masuk. Kenapa enggak dari Egi? Ketawa. Hah? Hitung dulu tuh. Hitung, Bos. Hitung ada berapa? Nah. Tuh, Bos. Itu sayang. Aduh. Ayo itu Dari hitungin Egi, dulu. kan? Dibantu itu. Ya. Sok hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Enggak tahu. Nih, Dari Egi ini iya. Hah? Iya ini. Dari Egi bukan? Iya. Makasih ya. Iya, siap. Mau datang nggak nanti? Iya. Bener. Iya. Janji dulu sayang. Egi harus pakai jas tuh, kata si Om harus pakai jas, harus yang ganteng. Ya, Janji Ya. ganteng. siap. Siap apa? Gede Siap apa tuh? Nggak siap. Jadi makasih ya. Siap. Buat apa sih ini teh? Buat apa? Buat wisuda. Nggak sudah. Ya. Gak mau ah, kalau dari Bapak mau pengen dari Egi. Iya, gitu. Dari Egi ini Iya. beneran? Iya, itu habis. Habis kami ya. Habis apa? Uang tabungan Egi Di bank habis. apa habis tadi? PJB. Wah. Wih. Ketemu gak sama pacar Egi yang di PJB? Waduh. Ih, yang gak pakai kerudung itu. Ah. Enggak, kata siapa? Iya. Mana? Ada di konten Bapak. Nah, selingkuh ya. Aduh. Kata siapa? Ada kan Egi bilang nih, pacar Egi dijadiin wallpaper HP, cina gitu. Udah, Bang. Itu tadi di foto siapa, Bang? Tita sama Egi. Oh. Teh Tita. Oh, Di udah wallpapernya kan? Udah dong, sayang. Gitu, Bang. Janji Bang. janji dulu, janji dulu. Egi, tabungannya habis gak? Enggak banyak. Berapa sih? Cukuplah buat Cukup lah. masa depan lagi. Iya, masa depan lah buat nikah sama kamu. Kenapa Egi gak pulang-pulang ke Bogor? Enggak. Kangen aku terus ya? Egi, Ban. ajudan Egi mah tinggi, badannya keker. Iya, gas mulu. Iya tinggi. Satu lagi keker. supir. Ay Egi, Iyalah, yang penting inilah. Ini nggak digaji. atuh kasihan gaji. Gampang, Pak Egi. Ku Egi, Ya nggak, Bang? Siap, Bos. Bener loh, Bang. Siap, Bos, siap. Ini, Bang, udah setia sama Bang. cewek. jadi kapan tuh? Hah? Kapan mau dilamar? Jadi kapan tuh? Gak tau, belum beli cincinnya dulu, Bang. Oh, beli cincin dulu? Ini nih. Mana? Di Mana mana? ada Itu cincinnya belum kan? ada kosong tuh. Kosong ini cincinnya mana? Mau beli cincin dulu? Santai aja. Jadi nanti Teh Tita diamnya di mana? Di Ciwidey apa di Bogor? Dibuka aja. Di Ciwidey ya? Ada kan rumah Egi. Oh ada ya punya. Egi punya rumah? Punya. Tanya. Bang, Oh, siap, Bos, siap. Siap. Egi buka gimana? Gunung Putri. Aman, rumah aman. Aman. Siap atau Teh Tita mau sama Egi ya? Iya dong. Udah punya rumah, udah punya sawah, Udah punya kebun. Lomba. domba. Tanya aku lah. Ya, Egi masih sibuk. sibuk kan. Mana tuh sayangnya? Nah, Aku ini sayang. mana? Yuk, Pamit dulu. udah. Jaga hatimu ya. Ini hatimu ya. Aduh, sini dulu atau apa lagi? Ini rasa kamu. Ayo. Ayo, Buat siapa rasanya? buat kamu. Coba lagi ini. Hai. Cepat lagi. Lagi dong. Aduh. Ampun. Jadi obat nyamuk ya. Dadah Egi. Dadah. Dadah. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.